Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada video kali ini saya ingin berbagi info mengenai desakan untuk Pak Jokowi agar terbitkan Kepres tanpa tes. Dan ini datangnya dari fraksi PDIP atau salah seorang politisi PDIP teman-teman ya, serta janji KSP terhadap GTK NHK 35 plus. Jadi ada juga janji dari KSP agar honorer ini bisa tercapai apa yang mereka harapkan teman-teman ya. Dan inilah yang akan saya informasikan melalui video ini atau video kali ini teman-teman ya. Tapi sebelum lanjut, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe yang ada di bawah. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya teman-teman ya, agar teman-teman tidak ketinggalan dengan info-info terbaru atau video-video terbaru dari channel ini. Dan jangan khawatir karena itu gratis. Oke, kita lanjut. Dikutip dari sebuah situs dengan judul Andreas PDIP desak Jokowi terbitkan Kepres angkat guru honorer jadi PNS. Jadi semoga saja desakan dari politisi PDIP ini atau dari Bapak Andreas ini bisa tercapai atau terkabulkan, sehingga Pak Presiden bisa mengeluarkan Kepres untuk mengangkat guru honorer. Amin. Silakan teman-teman aminkan. Politisi PDIP Perjuangan itu menilai bahwa tenaga non-PNS pendidikan yang lebih populer dikenal dengan sebutan atau sebagai guru honorer dengan usia 35 tahun ke atas yang sudah bekerja lebih dari 5 tahun menjadi tenaga pendidik telah memiliki kematangan emosional, psikologis, dan pemahaman pedagogis yang sudah teruji. Jadi guru-guru yang sudah 35 tahun ke atas, apalagi sudah mengabdi 5 tahun, katanya sudah tidak diragukan lagi untuk lulus. Itu inti daripada kalimat ini, karena sudah teruji baik emosional, psikologis, maupun pemahaman pedagogis. Lebih lanjut, oleh karena itu, tahun 2021 menjadi titik balik perjuangan tenaga honorer di bidang kependidikan yang berusia di atas 35 tahun di seluruh Indonesia. Ini benar banget ini. Agar dapat diangkat menjadi PNS tanpa melalui tes. Jadi 2021 ini memang perjuangan yang luar biasa ya, dari teman-teman yang sudah berusia 35 tahun ke atas memperjuangkan hak-haknya agar bisa diangkat menjadi PNS tanpa tes pastinya. Nadiem mengatakan formasi CPNS guru tetap akan ada karena akan sejalan dan saling melengkapi dengan perekrutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Ya, CPNS memang tetap ada, ini informasinya juga. Namun kalau tidak salah ini untuk formasi guru manajerial kalau tidak salah teman-teman ya. Jadi untuk CPNS guru itu tetap ada sebenarnya di tahun 2021 ini. Hanya jumlahnya tidak ditahu berapa jumlah sebenarnya. Fokus tahun ini adalah perekrutan guru honorer sampai dengan kapasitas 1 juta guru, atau dalam jumlah yang diangkat hanya yang lulus tes melalui jalur P3K, kata Nadiem Makarim. Jadi fokusnya di tahun ini adalah rekrutmen untuk P3K teman-teman ya. Ya, meskipun 1 juta yang akan diangkat, tapi yang akan menerima SK P3K yang pastinya hanya yang lulus tes atau yang passing grade. Di sini Nadiem Makarim juga mengatakan bahwa kami mendorong agar para guru honorer serta lulusan pendidikan profesi guru melamar menjadi guru P3K. Nah, ini lampu hijau menurut saya, karena Pak Nadiem mengatakan kami mendorong
Kinerja yang baik sebagai guru P3K nantinya akan menjadi pertimbangan penting jika guru P3K yang bersangkutan melamar menjadi CPNS. Wah, ini kabar gembira ya. Ini informasi yang terbaru juga. Jadi teman-teman yang lulus P3K nanti itu ketika usianya masih memungkinkan untuk mendaftar CPNS, terus mereka mendaftar, itu akan dipertimbangkan untuk lulus. Ya, dipertimbangkan untuk lulus karena ini janji dari Pak Nadiem Makarim menurut saya. Karena yang bersangkutan di sini akan dipertimbangkan teman-teman ya. Dan lebih lanjut dikutip dari situs yang berbeda dengan judul Muldoko siap perjuangkan nasib guru dan tenaga kependidikan honorer 27 Januari 2021 teman-teman ya. Lebih lanjut, Kantor Staf Presiden KSP memfasilitasi perjuangan guru dan tenaga kependidikan honorer non-kategori atau GTK NHK 35+ untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak P3K. 8 perwakilan guru dan tenaga kependidikan honorer dengan usia 35 tahun ke atas atau GTK NHK 35+ saat beraudiensi dengan KSP punya keinginan untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dan di sini Pak Muldoko pun memberikan janji kepada mereka akan kami carikan formulanya sehingga ada perubahan karena kami juga pernah memperjuangkan honorer perawat, ujar Kepala Staf Kepresidenan Dr. Muldoko di Gedung Binagraha Jakarta, Rabu 27 Januari. Jadi semoga saja usaha dari Pak Muldoko ini tercapai sama dengan usaha yang akan dilakukan oleh Pak Andreas, semoga bisa tercapai sehingga ada hal-hal atau informasi dari mereka yang bisa membuat kita para honorer merasa senang atau tenang. Oke. Hal itu pula yang mendorong KSP menerima audiensi GTK NHK 35+ untuk merumuskan masalah dan mencari solusi bersama karena kami punya semangat yang sama untuk membantu nasib guru dan tenaga kependidikan honorer setelah pertemuan ini. Nah, ini disampaikan oleh Pak Muldoko ya. GTK NHK bisa berkomunikasi secara intens dengan KSP untuk memperjuangkan apa yang diinginkan, tutur Muldoko. Jadi Pak Muldoko itu juga sepertinya mensupport teman-teman GTK NHK ini untuk mencapai apa yang mereka inginkan. Jadi ada lampu hijau ya dari Pak Muldoko. 8 perwakilan GTK NHK 35+ ini hadir dari berbagai provinsi, di antaranya Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, hingga Sulawesi Utara. Sebagian besar telah menjadi guru dan tenaga kependidikan honorer lebih dari 15 tahun. Wah, cukup lama juga teman-teman yang datang ke sana ya. Mereka sudah mengabdi lebih dari 15 tahun. Lumayan lama. Salah satunya Yuda Aremba yang merupakan ketua 1 GTK NHK 35+. Yuda yang merupakan guru honorer salah satu sekolah dasar di Jawa Timur sudah memasuki masa pengabdian selama 16 tahun. Wah, ini lebih lama lagi ya. Dan hingga kini hanya mendapat upah 700.000 per bulan. Sehingga masa muda kami habis untuk mencari kerja sampingan. Nah, ya benar juga sih kalau mengharapkan cuma 700.000 per bulan, ini tidak cukup teman-teman ya. Apalagi perekonomian sekarang ya. Ini merupakan bentuk beratnya kami menjalankan kehidupan. Ini cerita Yuda di hadapan Pak Muldoko. Ya, jadi Pak Yuda ini sedikit curhat sama Pak Muldoko masalah
yang dia temukan, yang dihadapi, yang dia rasakan di tempatnya. Dari pengabdiannya itu, Yuda dan para anggota GTK NHK 35 Plus sempat menggelar rapat koordinasi nasional atau Rakornas pada Februari 2020. Pada Rakornas GTK HNK 35 Plus itu disepakati dua tuntutan kepada pemerintah, yakni permohonan pengangkatan sebagai ASN melalui Kepres dan penaikan upah untuk guru dan tenaga kependidikan honorer di bawah usia 35 tahun. Jadi usaha Pak Yuda ini juga luar biasa karena juga memperhatikan teman-teman yang 35 tahun ke bawah. Hasil Rakornas tersebut juga akan didukung oleh kajian akademik beberapa profesor dan doktor terkait dengan keadaan kami di lapangan. Jadi ini juga disampaikan Pak Yuda di hadapan Pak Muldoko ya, bahwa ini dua tuntutan yang pernah mereka sampaikan ya pada saat Rakornas di tahun 2020, tepatnya di bulan Februari. Dan mungkin cukup sampai di sini yang dapat saya bagikan informasi kali ini teman-teman ya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dan kekurangannya. Mohon maaf. Dan nantikan video-video terbaru dari channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.